Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1482. Setengah hari kemudian, Changlong Ridge, Peri Bining berdiri di tanah dan melihat dari jauh. Di kedalaman Changlong Ridge, Ngarai diselimuti oleh kabut kacau yang bergejolak dan guntur kesusahan, tetapi saya tidak bisa melihat Ngarai di adegan Ngarai. Tentu saja saya tidak bisa melihat Biksu Dong Xuanyu yang menakutkan itu. Siapa namanya? Fiery Bining menarik pandangannya dan bertanya dengan lembut. Di belakangnya, ada lebih dari 20 orang, pria dan wanita, semuanya di alam bayi dewa, yang juga membuat identitasnya sangat terpisah. Tidak jelas. Seseorang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kengerian. Orang itu terlalu menakutkan, dia bisa membunuh dunia bayi dengan satu jari, kekuatannya tak terduga. Rekan-rekan melakukan semua upaya mereka bersama-sama, tetapi mereka semua terbunuh oleh lengan lawan. Pada akhirnya, pria itu bergidik, seolah mengingat adegan berdarah dan mengerikan itu. Fiery Bining mengerutkan kening lebih dan lebih parah. Satu orang begitu kuat sehingga dia berani memonopoli peluang terbesar dari medan perang ketiga. Siapa orang ini, dan seberapa kuat dia? Perlu dicatat bahwa dalam setiap pertempuran di luar ranah, tidak peduli ranah mana yang kuat, tidak mungkin untuk memonopoli peluang di Changlongling. Tapi sekarang, seorang pria dari Dong Xuanyu menempati tempat itu sendirian, yang tidak diragukan lagi terlalu kuat. Peri, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada yang bertanya. Jangan panik. Mata Peri Bining tenang, orang itu tidak hanya membunuh orang-orang dari kam kami, tetapi juga menyinggung kam besar lainnya dalam satu gerakan, tidak peduli siapa itu ditakdirkan untuk tidak mungkin melepaskannya. Tepat ketika aku mengatakan ini, cahaya menyilaukan datang dari langit jauh. Itu adalah sekelompok orang kuat dari North Abyss, dengan lebih dari 20 orang. Gunung Soyun, tuan tak tertandingi di tingkat dewa dan bayi di wilayah Beiyuan, yang identitasnya juga sangat mulia, dari garis Tao teratas di wilayah Beiyuan. Setelah Su Yunsan dan rombongannya tiba, mereka tidak segera bertindak, tetapi berhenti di kehampaan tidak jauh dari Fiery Bining dan lainnya. Rekan Taois juga datang untuk orang gila dari Dong Xuanyu itu. Su Yunsan memandang Peri Bining. Bagus. Fiery Bining sedikit mengangguk. Sebagai pemimpin satu kubu, apakah itu Su Yunsan atau Fiery Bining, mereka sudah mengetahui asal-usul pihak lain. Su Yunsan berkata, kami dapat bekerja sama dalam masalah ini. Kolaborasi. Mata Peri Bining berkilat, lebih baik cari tahu situasinya dulu, lalu belum terlambat untuk membicarakan kerjasama. Su Yunsan berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Untuk beberapa saat, suasana di lapangan menjadi sunyi. Orang dari North Abyss ini sangat berhati-hati. Seseorang mengirim transmisi suara ke Fiery Bining. Dikatakan bahwa dalam waktu kurang dari sesaat, pria dari Dong Xuanyu membunuh 26 pembangkit tenaga alam bayi dewa, semuanya dengan satu pukulan, semudah Anda bisa mendapatkannya di ujung jari Anda. Peri Bining menghela nafas, menghadapi karakter yang begitu menakutkan, siapa yang berani ceroboh? Saya telah menderita kerugian besar, jika saya tidak mengambil pelajaran, maka itu benar-benar bodoh. Saat berbicara, sekelompok orang kuat datang. Juga dari wilayah dingin utara, ada lebih dari 10 orang. Dia dipimpin oleh seorang pria dengan mahkota tinggi dan pakaian kuno, memegang pengocok. Namanya Wei Huayang, sesosok tak tertandingi di alam bayi ilahi yang tidak lebih lemah dari Su Yunsan dalam hal kekuatan, prestise, dan identitas. Apakah Anda ingin bergandengan tangan dengan sesama Taois untuk pergi ke Ngarai itu? Su Yunsan bertanya. Wei Huayang melirik semua orang yang hadir dan berkata, bisa dilihat bahwa semua orang sudah memahami kengerian orang misterius di Dong Xuanyu itu. Menurut saya, masih kapan orang-orang dari kam lain telah tiba, tidak akan terlambat untuk membahas masalah bergabung. Su Yunsan mengerutkan kening dan mengangguk, ini memang cara yang paling aman. Selengkapnya, hanya kehadiran 3 kubu dari pembangkit tenaga Divine Infant Realm yang bertambah, ada hampir 60 orang. Ada juga keberadaan tiada taraf di alam seperti Gunung Soyun, Peri Bining, dan Wei Huayang. Di masa lalu, jika pasukan ini bergabung, mereka dapat menyapu medan perang ketiga. Tapi sekarang, ketiga kubu ini memilih menunggu untuk sementara. Tidak ada yang ingin menonjol. Salah satunya adalah dia takut digunakan sebagai penembak, dan yang lainnya adalah dia sangat takut pada Su Yi dan tidak ingin bertindak gegabah. Selain itu, ada alasan yang lebih penting, yaitu orang dari kubu lain tidak datang. Pertarungan Snipe dan Kerang, nelayan menang, belalang menangkap jangkrik dan oriole di belakang. Di medan perang ketiga ini, di antara kam utama mereka, dapatkah ini semua tentang kompetisi? Jika bukan karena Su Yi kali ini, kekuatan faksi utama mereka pasti akan bertarung satu sama lain untuk meraih kemenangan. Waktu terus berjalan. Segera, 3 kubu kuat lagi akan datang. 2 kam ini berasal dari North Abyss.
Faksi lain, dari wilayah dingin barat. 3 kubu ini memiliki sedikitnya 10 orang, dan sebanyak 20 orang. Selain Peri Bining, Su Yunsan, Wei Huayang, 3 kubu pembangkit tenaga listrik, mereka hanya pembangkit tenaga listrik dari alam bayi dewa, dan mereka sudah di atas ratusan. Di masing-masing dari 3 kamp baru, ada karakter alam bayi ilahi yang tak tertandingi yang bertanggung jawab. Nama Peng Mingqiao, Mu Qingqi, Lei Kong. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah selang waktu, ketika medan perang di luar wilayah muncul kembali di dunia, keberuntungan terbesar di medan perang ketiga ini sebenarnya diciptakan oleh seorang pria dari Dongsuanyu mendominasi ciptaan terbesar. Su Yunsan menghela nafas. Wei Huayang tiba-tiba berkata, jika kita ragu-ragu dan mengekang satu sama lain dan tidak bekerja sama, saya khawatir kita tidak dapat menyelesaikan orang itu. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengenalinya. Saya punya usul, 6 kubu kita akan bergandengan tangan untuk beraksi bersama, siapapun yang bermain trik saat ini adalah musuh publik kita. Peng Mingqiao adalah pembunuh. Dia jarang dan luas, tersembunyi seperti gunung, dan sangat kuat. Selanjutnya, semua orang membahas penanggulangan. Konyol untuk mengatakan bahwa 6 faksi ini pada awalnya merupakan hubungan persaingan dan permusuhan, tetapi sekarang, untuk menghadapi Su Yi saja, mereka untuk sementara membentuk persekutuan. Dari awal hingga akhir, Fiery Bining terdiam, membuatnya tidak mungkin menebak pikirannya. Segera, semua orang membahas penanggulangannya. Mu Qingqi menghela nafas, 6 faksi utama kami bekerja sama untuk menghancurkan semua musuh di medan perang ketiga ini, dan sekarang hanya berurusan dengan domain Dongsuan. Kawan, tapi masih harus antre, kalau keluarga tahu nanti ditertawakan gimana? Sebuah komentar membuat orang lain merasa sangat tidak nyaman. Lawan terlalu kuat untuk terlalu berhati-hati. Lei Kong berkata dengan suara berat. Semua mengangguk. Kali ini lawannya memang terlalu menakutkan. Jika tidak, mengapa mereka harus bergabung? Pergi. Su Yunsan tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama, dan memandang Peri Bining, rekan Taois, ini berhasil. Sesuai rencana, Fiery Bining akan memimpin. Bagus. Fiery Bining mengangguk, berbalik dan menyapu ke kedalaman Changlong Ridge. Di luar pintu masuk ngarai Changlongling. Fiery Bining muncul begitu saja. Dia melihat sekilas, di bagian terdalam ngarai, sosok kurus duduk bersila. Itu adalah seorang pria berjubah hijau, dengan penampilan yang tampan dan mata tertutup. Dia sedang bermeditasi, seperti seorang biksu tua yang memasuki meditasi. Ini, apakah pria itu seperti dewa yang ganas? Fiery Bining sedikit terkejut. Dia menstabilkan pikirannya, berdiri di luar pintu masuk ngarai, dan berkata, keturunan, Tianji Lingshan, di wilayah dingin barat, Bining, telah melihat sesama Taois. Su Yi diam-diam membuka matanya dan melihat ke arah Peri Bining di luar ngarai. Matanya jernih dan acuh tak acuh, tetapi ketika dia menatap, Peri Bining menarik napas, dan bahaya fatal melonjak di hatinya. Pada saat yang sama, kelima jari tangan kanannya mengepal pelan. Ada apa saja? Su Yi membuka mulutnya. Peri Bining menstabilkan pikirannya dan berkata, sekarang di dekat Changlongling, ada ratusan pria kuat dari 6 kubu, dan ada banyak dari mereka, karakter tak tertandingi. Su Yi menyela sebelum dia selesai berbicara, katakan saja secara langsung. Mata Peri Bining sedikit kental, dan sikap tenang Su Yi tampak sangat kuat saat ini. Peri Bining berkata langsung, jika rekan Taois bersedia mengambil langkah mundur dan mengizinkan saya dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari 6 kubu untuk memasuki ngarai, yang sebelumnya masalah dapat dihapuskan. Su Yi mendengus, ekspresinya datar seperti sebelumnya, dan berkata, ada lagi. Peri Bining menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika rekan Taois tidak mau mundur, akan sulit bagi rekan Taois untuk bermeditasi dan berkultivasi di tempat ini, hari ini. Meskipun kata-katanya halus, mereka sudah mengungkapkan ancamannya. Mata Su Yi dalam, dan dia berkata, dapat dilihat bahwa meskipun Anda memiliki banyak orang, Anda masih takut, jika tidak, mengapa apakah kamu perlu datang untuk bernegosiasi, bunuh saja mereka secara langsung, Ken. Peri Bining tidak menyangkalnya, mengatakan, kekuatan sesama Taois sangat menakutkan, dan itulah sebabnya saya menunggu 6 faksi utama untuk bergabung. Su Yi mengangguk sedikit dan berkata, aku punya saran, apakah kamu ingin mendengarnya? Fiery Bining berkata, saya ingin mendengar detailnya. Su Yi memandang Peri Bining dari kejauhan, dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya jangan main-main denganku, ini untukmu dan untuk orang lain. Fiery Bining tertegun sejenak, seolah tak percaya. Itu saja yang ingin saya katakan, jadilah untuk dirimu sendiri. Su Yi memejamkan matanya lagi. Wajah giok Fiery Bining mendung untuk beberapa saat. Dia menurunkan matanya yang indah, merentangkan tangan kanannya yang terkepal, dan di telapak tangannya ada jimat rahasia berbentuk seperti ikan yang bergetar hebat. Segera, Peri Bining mengangkat matanya lagi, menatap Su Yi di kedalaman ngarai, dan berkata, saya akan menjaga kata-kata rekan Taois saya, utuh, sampaikan kepada orang lain. Setelah itu, dia berbalik. Jauh di dalam ngarai, Su Yi duduk diam.
Tapi ada jimat rahasia yang diam-diam muncul di hadapannya. Suyi sedikit mengernyit, membuka matanya, mengangkat tangannya dan mengambil jimat rahasia ini. Dalam perjalanan pulang, wajah cantik peri Bining berkedip-kedip, seolah dia sedang banyak pikiran. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan ekspresinya menjadi tenang. Sampai dia tiba di luar Changlong Ridge, ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik dari berbagai kamp, Fiery Bining baru saja akan berbicara tentang negosiasi dengan Suyi. Su Yunsan berkata sambil tersenyum, rekan Taois, saya telah melihat percakapan antara Anda dan orang gila, dan tidak perlu mengulanginya. Peri Bining tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya mengerti. Kemarahan melonjak di hatinya, dan berkata dengan dingin, sebelumnya, kamu mengintip di gelap. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1483. Kemarahan Fiery Bining bisa dilihat oleh siapa saja. Su Yunsan berkata dengan nada meminta maaf, jangan salah paham, rekan Taois, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini pertama kalinya 6 kubu kita bergabung untuk bekerja sama. Anda harus berhati-hati. Wei Huayang berkata acuh tak acuh, ada beberapa hal yang benar-benar harus kamu waspadai. Lagi pula, jika seseorang memilih untuk mengkhianati selama negosiasi, aku akan menunggu tindakan selanjutnya, pasti akan menjadi pasif. Pengkhianatan. Mata Peri Bining dingin, karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan mundur saja, agar tidak menunda tindakanmu. Lagi pula, dia pergi dengan sekelompok pria kuat. Melihat ini, semua orang di ruangan itu angkat bicara. Namun pada akhirnya, Fiery Bining tidak menghargainya dan bersikeras untuk mengungsi. Ini membuat banyak orang terlihat murung. Jika demikian, setelah kita membunuh si pembunuh, semua orang di kamp Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki ngarai itu lagi. Kata-kata Su Yunsan sangat fasih. Fiery Bining menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya pergi tanpa berkata apa-apa. Ada yang salah dengan wanita ini. Menonton Peri Bining dan rombongannya pergi, Wei Huayang mengerutkan kening, saya telah berjanji untuk bekerja sama sebelumnya, dan kami akan bergerak bersama, tetapi saya baru saja melihat pria dari Dongsuanyu. Setelah satu pertemuan, dia berubah pikiran, yang terlalu berubah-ubah. Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing, dan tidak perlu dipaksakan. Lei Kong berkata dengan dingin, di masa depan, dia dan fraksinya tidak hanya tidak dapat memasuki ngarai untuk mengumpulkan sumber Dewa Bayi, tetapi juga memiliki menjadi kita semua. Untuk diperlakukan sebagai musuh publik manusia. Mata Mu Qingqi berkelebat dengan niat membunuh, dan berkata, ya, pasti begitu. Ingin duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Untuk membayarnya, Su Yunsan berkata dengan sungguh-sungguh, belum terlambat, rekan Taois Lei Kong, giliranmu untuk bertindak. Bagus. Lei Kong setuju. Peri, apakah kita benar-benar menyerah begitu saja? Tak lama setelah meninggalkan Changlongling, bawahan Fiery Bining mau tak mau bertanya. Yang lain juga menatap Fiery Bining dengan wajah bingung. Pria dari Dongsuanyu itu pernah membunuh rekan-rekan mereka, dan bahkan menduduki tempat kesempatan di kedalaman Changlong Ridge sendirian. Awalnya, mereka bisa bergabung dengan faksi lain untuk membalas dendam. Tapi siapa sangka Fiery Bining menyerah? Siapa yang bisa didamaikan? Evakuasi kami tidak hanya akan gagal untuk membalas dendam, tetapi kami tidak akan lagi dapat memperoleh sumber bayi ilahi di masa depan, dan bahkan, akan dibenci oleh faksi lain. Seseorang berkata dengan getir. Peri Bining menyapu mata semua orang, dan akhirnya tidak menjelaskan, hanya berkata, saya juga berjudi. Bertaruh. Bagus. Mata Peri Bining tenang, setelah hari ini, kamu akan tahu apakah pilihanku saat ini pengecut atau bijaksana. Jauh di Changlong Ridge, saat masih ada 1000 kaki dari ngarai itu, Thunderbolt menonjol dari udara tipis. Dia mengeluarkan gada perunggu dan mengarahkannya ke langit yang jauh. Boom! Langit di atas ngarai itu diselimuti guntur kesusahan sepanjang tahun, dan pada saat ini, guntur kesusahan ini tampaknya sangat terstimulasi dan jatuh, langsung menenggelamkan ngarai. Petir yang lebat melepaskan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan seluruh punggungan Changlong jatuh ke pusat gempa. Bahkan jika itu tidak membunuhmu, itu akan membuatmu dipermalukan dan tidak bisa bermeditasi. Mata Lei Kong dingin, dan ada seringai di bibirnya. Dalam aksi ini, dia akan menjadi yang pertama mengambil tindakan, menyebabkan guntur kesusahan, menghancurkan mundurnya Suyi, dan membawa ular keluar dari lubangnya. Yang mengejutkan Lei Kong, langit dibombardir dengan guntur, tetapi tidak ada gerakan di ngarai itu. Mungkinkah orang itu gagal melarikan diri dan langsung dibunuh oleh perampokan? Thunder Wei. Karena berhati-hati, dia melakukan gerakan lain tanpa ragu-ragu, melambaikan tongkat perunggu di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Di langit di atas ngarai yang sangat jauh, guntur bergulung dan guntur menderu, jatuh seperti hujan, dibombardir di kedalaman ngarai. Guntur dan kilat yang menyilaukan menerangi langit. Yang membuat Lei Kong mengerutkan kening adalah masih belum ada sosok yang keluar dari ngarai itu. Apakah orang itu benar-benar tewas tersambar petir? Lei Kong memikirkan ini, mengeluarkan gulungan kulit binatang,
mengguncangnya ringan, gulungan kulit binatang itu berubah menjadi sepasang baju besi lembut, menutupi tubuhnya. Dan kemudian, dia akan pergi ke ngarai di kejauhan. Suara tenang tiba-tiba terdengar. Apakah Anda mencari saya? Lei Kong membeku, menoleh tiba-tiba. Saya tidak tahu kapan, seorang pemuda berjubah hijau telah berdiri di tepi gunung yang jauh, dengan tangan di punggungnya, tepat pada waktunya untuk bersantai melihat diri sendiri. Kamu, Lei Kong tiba-tiba berubah warna dan berkata, kamu sudah lama keluar dari ngarai. Bagus. Su Yi mengangguk. Lei Kong tampak seperti musuh besar, dan berkata dengan wajah jelek, baru saja, apakah kamu sudah di sana sepanjang waktu? Bagus. Su Yi mengangguk lagi. Lei Kong tiba-tiba kesemutan, dia menyadari ada yang tidak beres, dan berkata, lalu, kenapa kamu tidak mengambil tindakan sebelumnya? Su Yi menjawab dengan jujur, untuk memastikan, apakah wanita itu baru saja berbohong padaku. Sebelumnya, ketika Pri Bining pergi, dia diam-diam meninggalkan jimat rahasia, yang mengatakan bahwa 5 kam berada dalam perencanaan dan tata letak operasi ini. Tata letak musuh-musuh itu dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah bernegosiasi dengan Fiery Bining. Langkah kedua, jika Su Yi menolak untuk berkompromi, Lei Kong akan mengambil tindakan dan meledakkan guntur kesusahan di atas ngarai, sehingga memaksa Su Yi untuk melarikan diri dari ngarai, sehingga untuk memimpin ular keluar dari lubang tujuan. Pada langkah ketiga, orang kuat dari kam utama yang menjaga di luar Changlong Ridge akan bergabung untuk membentuk formasi, sampai Su Yi membunuhnya, silakan masuk ke Guci. Tata letaknya sangat sederhana, tidak teliti, tetapi dapat memberikan keuntungan mutlak bagi musuh dan memasang jebakan dengan tenang. Awalnya, Su Yi akan skeptis. Tapi sekarang, ketika dia melihat apa yang dilakukan Lei Kong, dia secara kasar yakin bahwa Fiery Bining tidak berbohong. Dan pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Su Yi, wajah Lei Kong tiba-tiba menjadi muram. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Pri Bining mengkhianati mereka? Sebenarnya, wanita tidak perlu melaporkan berita. Perangkap dan pembunuhan yang Anda buat, menurut saya, tidak berbeda dengan ketiadaan. Su Yi berbisik. Sungguh, kalau begitu kamu berani jalan-jalan denganku. Pendingin udara Thunder. Dia seperti tali busur yang kencang, siap menyerang kapan saja, dan dia tidak berani lengah sama sekali. Kenapa tidak? Su Yi tersenyum, berbalik dan berjalan menuju Changlongling. Ayo pergi, biarkan aku melihat, alam bayi ilahi di 3 alam milikmu tiada taranya. Betapa mampunya sebuah karakter, petir. Mematahkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan setuju seperti ini. Dia juga merupakan pembangkit tenaga tak tertandingi di alam bayi ilahi. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan lawan seperti itu, tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Mengetahui bahwa ada banyak jebakan di depan, tapi saya senang untuk pergi. Ini juga gila, kau benar-benar tidak akan kabur. Lei Kong menyusul dan menjaga jarak tertentu dari Su Yi. Tidak perlu. Su Yi linglung. Lei Kong tampak muram dan tidak yakin, dan berkata, jangan bilang, kau berani mengambil inisiatif untuk masuk ke barisan pembunuhan yang kita miliki mempersiapkan. Kenapa tidak? Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, jejak kesepian muncul di alisnya, dan berkata dengan lembut, sejujurnya, Ruoer bisa menjebakku, saya akan senang sebagai gantinya. Petir. Dialog semacam ini membuatnya nyaris gila. Bagaimana bisa ada pria sombong seperti itu di dunia ini? Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, apakah Anda tahu bahwa ada ratusan biksu di alam bayi dewa di luar? Itu hanya formasi pembunuhan, di sana 19. Su Yi melambaikan tangannya dan menyela, jangan merusaknya. Permainan pembunuhan ini sangat membosankan bagiku, jika kamu mengungkapkan semuanya lagi, apa bedanya antara membakar kin dan merebus bangau? Kening Lei Kong penuh dengan pembuluh darah. Jika bukan karena takut akan rekor berdarah Su Yi sebelumnya, Lei Kong akan mencibir dan menyerang lawan begitu saja. Saya telah melihat sesuatu yang dapat diinstal, tetapi saya belum pernah melihat hal seperti itu. Sudah keluar, suara heboh terdengar dari kejauhan. Itu Su Yun-san, Wei Huayang dan lainnya, mereka sudah siap dan bersiap. Pada saat ini, ketika mereka melihat sosok Su Yi muncul, mereka tidak ragu untuk memberikan perintah secara langsung. Pegang tangan, suara menyebar, boom, gunung dan sungai di dekatnya bergoyang, dan formasi terlarang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Lei Kong menghindarinya untuk pertama kali. Dia tidak mau terpengaruh. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada Su Yi. Lei Kong tidak percaya, Su Yi benar-benar tidak menghindar. Bahkan, dia berjalan ke formasi pembunuhan seperti berjalan-jalan di halaman. Gila, orang ini benar-benar gila. Guntur menggumam. Cepat, maksimalkan. Su Yun-san, Wei Huayang dan lainnya berteriak dan memberi perintah. Mereka semua bersemangat, dan sudut alis dan mata mereka penuh kegembiraan. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa musuh besar yang sangat mereka takuti ini akan begitu patuh dan mengambil inisiatif untuk menceburkan diri ke dalam jaring. Bunuh, bunuh, bunuh.
Ratusan karakter Dewa Bayi dari 5 kubu telah lama dijaga dalam formasi hebat ini, dan mereka semua melakukan yang terbaik saat ini. Boom! Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat Lei Kong bergidik dari jauh. Dia yakin jika dia terjebak dalam formasi ini, dia akan hancur, dan bahkan jika dia menggunakan pembunuh di dasar kotak, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan orang itu? Kenapa dia berani masuk ke lingkaran pembunuhan? Dia juga membakar piano dan memasak bangau, dia bisa berpura-pura. Aku ingin melihatnya, betapa tragisnya dia akan mati. Lei Kong mengertakkan gigi, menatap sosok Su Yi yang terperangkap dalam formasi, jangan sampai dia melewatkan detail apapun. Tidak hanya dia, Su Yunsan, Wei Huayang, Mu Qingqi, dan karakter tak tertandingi lainnya di alam bayi dewa juga menatap semua formasi pembunuhan ini. Anak ini ditakdirkan, ini dia semuanya. Karena formasi pembunuhan dibentuk bersama oleh mereka, dan lebih dari 100 orang kuat di alam bayi ilahi bekerja bersama, belum lagi membunuh karakter alam bayi ilahi, itu bahkan bisa menghancurkan pembangkit tenaga listrik dari alam Dao. Pada saat yang sama, Su Yi, yang berada dalam formasi pembunuhan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tanpa dia, formasi ini, memang sia-sia, tidak terlihat apa-apa. Hapus kecil harapan Su Yi. Dan kesepian di hatiku seperti longsoran salju. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1484. Boom, kekuatan formasi pembunuhan melonjak, dan itu luar biasa. Dalam sekejap, sosok Su Yi benar-benar tenggelam. Hanya itu, Lei Kong melebarkan matanya. Menurut pendapatnya, Su Yi mungkin sombong atau gila, tetapi kekuatannya tidak dapat disangkal kuat. Jadi, ketika dia melihat Su Yi mengambil inisiatif untuk memasuki formasi pembunuhan, Lei Kong juga berencana untuk melihat seberapa mampu orang ini. Tapi siapa sangka bahwa dalam sekejap, pria itu kewalahan oleh kekuatan formasi besar. Sebelumnya, apakah dia selalu berpura-pura? Sebuah pikiran muncul di benak Lei Kong. Di kejauhan, Su Yunsan, Wei Huayang, dan lainnya tidak bisa menahan tawa. Ini kartu as mereka. Ratusan kekuatan alam bayi dewa terbentuk bersama, cukup untuk mendorong semua musuh di alam yang sama secara horizontal. Tetapi pada saat ini, Lei Kong gemetar, warnanya berubah tiba-tiba, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Hati-hati, Lei Kong berteriak keras. Begitu kata-kata itu keluar, sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat bahwa formasi pembunuhan itu bergetar hebat. Setelah itu, Ki Pedang naik ke langit. Senyum pada Su Yunsan, Wei Huayang, dan yang lainnya tiba-tiba mengeras. Semuanya menyeramkan, ini, boom, dalam kabut darah tebal, sesosok tinggi melangkah keluar. Jubah hijau berkibar, dan sebersih peri. Lei Kong tercengang di sana. 4 karakter tak tertandingi seperti Su Yunsan dan Wei Huayang juga tersambar petir dan kehilangan akal. Dengan satu pukulan, formasi pembunuhan yang mereka banggakan hancur. Ini juga merupakan pukulan, membunuh ratusan biksu dari 5 kubu. Terlalu menakutkan. Raosi Lei Kong, Su Yunsan, dan lainnya terbiasa melihat angin kencang dan ombak. Langit dan bumi bergolak, dan semburan kehancuran mengamuk di kehampaan. Darahnya cukup kental untuk membuat orang muntah-muntah. Dan game pembunuhan ini, yang direncanakan dengan hati-hati oleh pembangkit tenaga dewa bayi dari 3 alam utama dan 5 kam, runtuh dan lenyap hanya dalam beberapa saat setelah pertunjukan. Ya, itu saja. Mata Su Yi acuh tak acuh, menatap Lei Kong. Kalimat berkibar itu merupakan tanggapan atas kalimat, hanya ini, dari Lei Kong. Pada titik ini, respons ini adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Lei Kong menggigil di mana-mana, dan mendesis seperti pingsan, kamu, bagaimana mungkin kamu berada di alam bayi dewa? Bagaimana mungkin ada alam bayi dewa seperti Anda di dunia ini? Suara itu menyebar ke seluruh dunia, penuh kengerian, ketidakpercayaan, dan tidak dapat diterima. Mengerikan. Ratusan dewa dan bayi dibantai dengan kejam seperti master. Siapa yang bisa menerima ini? Mau tak mau, Lei Kong teringat percakapan sebelumnya dengan Su Yi. Sejujurnya, saya akan sangat senang jika Anda bisa menjebak saya. Pada saat itu, dia hampir tertawa marah, merasa sangat tidak masuk akal, dan bahkan mengira Su Yi gila. Tapi pada saat ini, kalimat itu seperti palu yang berat di hati, membuat keadaan pikiran Lei Kong akan runtuh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Su Yunsan berteriak marah, wajahnya pucat pasi. Tidak hanya dia, Wei Huayang, Mu Qingqi, dan Peng Mingqiao semuanya ketakutan dan benar-benar tersesat. Kenapa tidak? Su Yi melirik apa yang disebut sosok tak tertandingi dari 3 alam lain ini, dan ada sedikit kesepian di matanya. Dalam analisis terakhir, seperti yang dikatakan Wang Ye, ketika Anda menginjakkan kaki di alam fana, Anda telah memulai jalur bulu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika, dalam hal alam, dia sebanding dengan yang hadir. Dalam hal kekuatan, karakter tak tertandingi ini hanya bisa melihat diri mereka sendiri dan tidak bisa menandingi. Hidup itu sepi. Su Yi mengeluarkan kendi dan meminumnya sekaligus.
Rasa anggurnya pedas seperti pisau, yang memberi Suyi sedikit kenyamanan. Dia tidak menunda, berbalik dan berjalan menuju Changlong Ridge. Dan ikuti dia. Satu demi satu pedang Qi muncul dari bawah kakinya dan meraung. Dan di arah yang berbeda, Lei Kong, Suo Yunsan, Wei Huayang, Mo Qingqi, Peng Mingqiao, karakter tak tertandingi teratas di 5 dewa, semuanya mati di tempat. Tidak ada yang duduk diam. Tetapi apakah mereka memilih untuk berjuang keras, bergerak untuk menghindar, atau menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri secara langsung, itu tidak akan ada gunanya. Energi pedang sangat menakutkan, itu adalah peri sejati di dunia. Membunuh karakter alam bayi dewa ini tidak berbeda dengan membunuh ayam dan monyet. Inilah sebabnya Suyi merasa bosan. Bahkan, dia sedikit malu. Lebih baik pergi ke medan perang pertama sesegera mungkin. Suyi diam-diam berpikir. Sosoknya berangsur-angsur menghilang di kedalaman Changlong Ridge. Dan di tempatnya, keropeng dan darah tertinggal di tanah. Sampai lama, sekelompok sosok meraung dari kejauhan. Ini adalah Peri Bining dan rombongannya. Ini, melihat gunung dan sungai yang bobrok dan darah di tanah, semua orang tidak bisa tidak berubah. Peri, dari tanda pertempuran, tampaknya 5 kubu kalah. Seorang pria berpengalaman melihat lebih dekat dan menyimpulkan banyak kebenaran dari jejak yang tersisa di medan perang. Dia menarik napas dan bergumam, tidak menutup kemungkinan bahwa pusat kekuatan dari 5 kubu telah dihancurkan. Kesimpulan ini membuat semua orang merasa kedinginan dan ketakutan. Jadi, jika kita bergabung dengan 5 kubu mereka sebelumnya, bukankah itu? Seseorang berbicara dengan suara gemetar, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melanjutkan. Arti kata telah terungkap. Setelah beberapa saat, dia terbangun seperti mimpi, menghela napas panjang, dan berkata, "Aku bertaruh benar." Berbicara, dia menggertakkan giginya dan menyapu ke dalam Changlong Ridge. Yang lain saling berpandangan. Tapi saat ini, mereka semua samar-samar mengerti mengapa Peri Bining memilih untuk tidak mencampurkan air berlumpur ini. Ini benar-benar perbedaan pemikiran, perbedaan antara hidup dan mati. Seseorang bergumam, dengan ekspresi rumit, beruntung dan takut. Di luar ngarai, Peri Bining melihat ke kejauhan. Sama seperti adegan saat mereka pertama kali bertemu, pemuda berjubah hijau itu duduk bersila di bagian terdalam ngarai, dikelilingi kabut semrawut, menambah misteri 3 poin. Perbedaannya adalah kali ini, melihat pemuda berjubah hijau dari Dongsuan Yu ini, suasana hati Peri Bining telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saya di sini, tidak ada lagi yang perlu saya minta, hanya untuk berterima kasih kepada sesama Taois karena menunjukkan belas kasihan. Peri Bining membungkuk untuk menyambutnya. Awalnya, alasan mengapa dia membocorkan informasi orang dalam dari tata letak gabungan 5 kam adalah karena dia berpikir bahwa dia akan menjual bantuan kepada Suyi dengan imbalan kesempatan memasuki ngarai untuk mengumpulkan sumber bayi ilahi. Tapi sekarang, dia benar-benar bearish. Tidak perlu dipikirkan sama sekali, dia tahu bahwa dia tidak perlu mengungkapkan cerita di dalam, kekuatan Suyi cukup untuk membunuh semua musuh. Di ngarai, Suyi memejamkan mata, duduk diam, dan tidak menanggapi. Peri Bining menertawakan dirinya sendiri dan berbalik. Di tengah jalan, suara acuh tak acuh Suyi terdengar di telinganya. 2 bulan kemudian, saya akan pergi ke medan perang kedua. Jika Anda bersedia, maka tinggalkan kultivator Dongsuan Yu beberapa kesempatan untuk mengumpulkan sumber bayi ilahi. Peri Bining tertegun sejenak, lalu berbalik, menghadap ke arah ngarai, dan dengan sungguh-sungguh menjawab, "Rekan Taois, Anda dapat yakin. Di luar Changlong Ridge, jangan biarkan yang lain mengganggu latihan rekan Taois Anda." Kata-kata ini datang dari ketulusan hatinya. Tidak ada alasan lain. Dengan kekuatan Suyi, dia dapat membunuh semua karakter faksi musuh, dan mengumpulkan catatan. Tapi dia tidak melakukannya. Dengan pikiran dan toleransi seperti itu, siapa yang bisa menandingi? Segera, Peri Bining pergi. Di kedalaman ngarai, Suyiku duduk diam dan bermeditasi. Mulai hari ini, Peri Bining dan yang lainnya menjaga di luar Changlong Ridge, dan memang tidak ada yang datang untuk mengganggu budidaya Suyi. Waktu berlalu, lebih dari sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, di bawah penyelidikan yang disengaja oleh Peri Bining, akhirnya ditentukan bahwa pemuda berjubah hijau yang sendirian di ngarai bernama Suyi. Dan ketika dia mengetahui tentang perbuatan Suyi di masa lalu, Peri Bining merasa seperti sedang mendengarkan dongeng. Membunuh dewa, dia juga membunuh para malaikat di dunia. 1 orang dan 1 pedang, disebut Dongsuan Yu. Dongsuan Yu beruntung memiliki orang-orang yang luar biasa. Peri Bining menghela nafas. Dia dapat yakin bahwa dengan kekuatan Suyi, apalagi memasuki medan perang pertama, mudah untuk memasuki negeri dongeng. Beberapa hari lagi berlalu dengan cepat. Hari ini, Suyi diam-diam bangun dari meditasi. Dia bangkit dan tiba di tengah ngarai. Ada monumen pertempuran jalan setinggi 100 sang. Mari kita coba, peringkat seperti apa yang bisa saya tinggalkan di loh batu ini sebelum saya membuktikan Tao dan mengatasi bencana. Suyi mengangkat tangannya dan menekan telapak tangannya ke permukaan tablet batu.
Momen ini, monumen yang diam selama-lamanya, tiba-tiba meraung. Sebuah cahaya peri yang tak tertandingi meledak dari tablet batu dan melesat langsung ke langit. Pegunungan dan sungai 30.000 zang yang berpusat di Changlongling bergema saat ini. Cerdas tanpa batas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1485. Ini, di luar Changlong Ridge, Fiery Bining dan yang lainnya semua terkejut, menatap ke langit. Tidak jelas, ada suara seperti suara alam, mengaduk 9 langit dan 10 tempat. Pada saat ini, Peri Bining dan yang lainnya tercengang. Apa yang menyebabkan penglihatan luar biasa seperti itu? Tanpa sadar, mata mereka semua melihat ke kedalaman ngarai. Karena asal mula penglihatan langit dan bumi ini, ia ada di sana. Ternyata ini adalah gerakan yang disebabkan oleh sesama Taoist Su. Mungkinkah, ia telah membuktikan kebenarannya? Mustahil, musibah belum terungkap, pasti bukan penampakan langit dan bumi akibat melanggar batas. Memikirkan hal ini, Peri Bining gemetar dan menebak sebuah kemungkinan. Tinggalkan nama di monumen. Di tengah ngarai, ada monumen jalan besar, yang diubah oleh aturan Zutian di medan perang ekstrateritorial. Setiap karakter yang dapat meninggalkan namanya di Avenue Monumen bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki medan perang kedua. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dewa dan pembangkit tenaga alam bayi datang dan meninggalkan nama mereka di tablet batu Avenue ini. Namun, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Fiery Bining adalah sosok tak tertandingi di alam bayi ilahi. Secara alami, dia telah merencanakan untuk meninggalkan namanya di jalan pertempuran untuk mendapatkan kesempatan memasuki medan perang kedua. Tapi dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mematahkan kepalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika seseorang meninggalkan nama di monumen pertempuran jalan, itu akan memicu visi yang begitu besar dan mengejutkan. Dengan kata lain, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar, dengan kekuatan rekan Daoist Su yang menantang surga, memang ada peluang untuk menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peri Bining bergumam dalam hatinya. Pada saat yang sama, di setiap area medan perang ketiga, ada suara seperti suara surga, menarik perhatian banyak biksu di alam bayi dewa. Dan di tengah ngarai itu, Su Yi mengangkat alisnya, dia dengan jelas melihat bahwa tanda identitasnya bersinar, dan seberkas sinar emas muncul di monumen jalan. Lalu, sinar emas ini melesat lurus ke atas. Dalam sekejap mata, sinar emas itu bergegas ke tempat ketiga, dan setelah itu, tempat kedua diperas, dan tempat pertama juga ditekan dalam satu gerakan. Lebih baik, menurut saya ketiga nama itu masih kokoh di posisi tiga besar. Hebatnya, ternyata tidak lebih dari itu. Su Yi diam-diam berkata, dia telah mendengar bahwa nama-nama tiga besar selalu ditempati dengan kuat di sana. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan medan perang di luar wilayah telah muncul berkali-kali, tetapi tidak ada yang bisa mengguncang posisi tiga besar. Sedemikian rupa sehingga tiga pembangkit tenaga listrik teratas telah menjadi eksistensi legendaris. Tapi sekarang, ketiga posisi ini telah ditekan sendiri. Dalam sekali jalan, tidak ada ketegangan. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa pada tingkat alam bayi ilahi, Su Yi telah mengalahkan semua pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki medan perang di luar wilayah sejak zaman kuno. Tapi sebelum Su Yi bisa memikirkannya, sesuatu tiba-tiba terjadi. Pada saat yang sama, Su Yi merasakan pencerahan di hatinya. Kekuatan saya saat ini tidak lagi dapat diukur dengan peringkat di jalan. Oleh karena itu, kekuatan tempurku sendiri disembunyikan oleh aturan langit dan bumi di medan perang ketiga, seperti jalan, tanpa nama dan tak terlihat. Mungkin suatu hari, seseorang bisa seperti dia, ketika kekuatannya melebihi ruang lingkup yang dapat diukur oleh monumen pertempuran jalan, Anda dapat melihat bahwa dalam aturan hari ini, ada nama yang lebih tinggi. Menarik. Su Yi tertawa. Semua penglihatan yang terjadi tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas kekuatannya sendiri. Para dewa semua mengagumi wajah, bukankah itu cukup? Segera, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang, dan semuanya kembali sunyi. Saatnya menerobos. Su Yi berbisik pelan, dan diam-diam melepaskan energinya. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat sepertinya merasakan semua ini, dan di kedalaman langit, awan perampokan tiba-tiba muncul. Apakah rekan Taoist Su ingin melewati kesengsaraan dan membuktikan Tao? Peri Bining tercengang. Sebelumnya, sebuah visi yang luar biasa hilang begitu saja. Dalam sekejap mata, bencana sedang terjadi. Hampir mustahil untuk bereaksi. Tidak enak. Betapa kuat malapetaka ini. Peri Bining terkejut, dan segera mengalihkan pandangannya. Dan pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin, yang dengan jelas menguraikan lekuk anggunnya yang cekung dan cembung. Tapi tidak ada yang menghargai pemandangan indah ini. Karena pikiran semua orang di sekitarnya telah dikejutkan oleh atmosfer terlarang yang meresapi bencana ini. Awan perampokan bergolak dan sunyi. Tapi aura tabu yang menyelimuti awan malapetaka itu menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Hanya melihatnya dari kejauhan, pikiran benar-benar kaget. Tubuh Peri Bining gemetar, dan wajahnya yang cantik pucat. Dia telah melihat monster tua yang tak terhitung jumlahnya di alam bayi ilahi melintasi malapetaka,
tetapi dia belum pernah melihat monster yang menakutkan seperti bencana di depannya. Mungkin, justru karena kekuatan Dao Yousu di dunia ini terlalu besar sehingga dia akan memprovokasi bencana yang tabu. Hanya saja, napas dari bencana ini, yang lebih menyusup daripada bencana abadi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Rekan Daoisu, bagaimana dia akan bertahan? Tepat ketika Peri Bining sedang kesurupan, cahaya pedang yang membubung ke langit muncul di bidang penglihatannya. Setelah itu, matanya sakit, pikirannya benar-benar kaget, pikirannya kosong, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama. Peri Bining mau tidak mau tercengang. Apakah bencana sudah mereda? Bagaimana dengan rekan Taoisu, apakah Anda berhasil mengatasi bencana? Pada saat ini, Fiery Bining memiliki dorongan tak terkendali di hatinya, dan segera bergegas menuju kedalaman Changlong Ridge. Di luar ngarai itu, Peri Bining tiba-tiba berhenti. Di bidang penglihatannya, sosok tinggi Su Yi berdiri di sisi monumen pertempuran di jalan, mengenakan jubah hijau berkibar, anggun dan tidak biasa. Tiba-tiba, Peri Bining menghela napas lega. Tidak mati, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Su Yi telah selamat dari bencana tabu menakutkan itu dan melangkah ke ranah harmoni. Selamat kepada rekan-rekan Taois atas keberhasilan dakwah mereka. Peri Bining tersenyum dan memberi selamat. Hingga saat ini, dia tidak lagi memusuhi Su Yi, dan kekagumannya semakin kuat. Sosok yang begitu terkenal di dunia, di surga dan di bumi, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan yang kedua. Terima kasih. Su Yi sedikit mengangguk. Dia berhasil membuktikan Dao, tetapi dia tidak melangkah ke ranah Dao, tetapi ke ranah transformasi. Apa yang benar? Ini juga berarti bahwa di jalan menuju kenaikan, kendali Su Yi atas kekuatan Dao besar telah ditempa ke titik di mana kemakmuran telah habis, dan dia telah kembali ke keadaan semula. Para biksu mencari jalan, juga dikenal sebagai kultivasi. Sebuah kata, benar, menghilangkan yang salah dan rumit pada Dao, hanya menyisakan makna sejati yang paling esensial dan murni dari Dao. Dunia nyata memang seperti ini. Adapun alam Dao yang diinjak oleh para pembudidaya Ascension lainnya, mereka mencium lebih dari 9 jenis kebenaran mendalam Dao, yang sama sekali berbeda dari alam transformasi. Taoisme Su Yi telah mencapai keadaan sebenarnya, dan kultivasinya, tubuh Tao, roh, dan kekuatan Tao semuanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dewa bayi dalam tubuh yang terlihat seperti pedang 9 neraka, hanya dari segi bentuk dan pesona, tampaknya tidak berbeda dengan pedang 9 neraka. Singkatnya, bayi dewa dalam bentuk pedang 9 penjara seperti dunia gua yang membawa keberadaan nyata. Ini hanya perubahan dalam basis kultivasi dan kekuatan Dao. Jiwa dan tubuh Su Yi juga telah mengalami transformasi substansial dibandingkan sebelumnya. Terlalu banyak misteri dan misteri yang perlu digali secara perlahan. Sudah waktunya aku pergi. Su Yi menatap ke langit. Setelah melangkah ke ranah transformasi, dia jelas merasa bahwa aturan medan perang ketiga menolaknya, dan sepertinya dia akan diusir dari dunia ini kapan saja. Mendengar ini, Peri Bining buru-buru berkata, rekan Taoisu, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Su Yi tercengang dan berkata, kamu yang mengatakannya. Peri Bining bertanya dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, apakah namamu di jalan perang termasuk yang pertama? Peringkat di jalan monumen, orang luar tidak bisa melihat sama sekali. Bahkan jika nama Anda dapat muncul di monumen pertempuran jalan, Anda hanya dapat melihat nama-nama pembangkit tenaga listrik yang lebih rendah dari Anda sendiri. Su Yi memikirkannya dan berkata, itu dia. Peri Bining langsung bingung, maksudnya apa? Sebelum dia sempat bertanya lagi, Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, jangan lupakan janjimu, pergilah. Bagaimanapun, sosoknya bergoyang, seperti pelangi, ketika dia tiba di bawah langit, dia diselimuti oleh kekuatan aturan Zhou, dan menghilang dalam sekejap mata. Jangan khawatir, rekan Taois, aku Bining tidak akan pernah mengingkari janjiku, dan... Peri Bining bergumam, aku juga tak sabar untuk bertemu denganmu lagi di medan perang pertama. 2 bulan setelah pembukaan medan perang ekstrateritorial, Su Yi membuktikan Tao dan berubah menjadi dunia nyata, menerobos kehampaan. Pada hari-hari berikutnya, tentang rekornya di Changlongling, ini secara bertahap mulai menyebar di medan perang ketiga. Pembangkit tenaga listrik dari alam bayi ilahi di Dongsuan Yu beruntung. Karena mungkin benar-benar ketakutan oleh pembunuhan Su Yi, sejak itu, di medan perang ketiga ini, hanya ada sedikit orang kuat dari alam lain yang berani menembak mereka secara tidak bermoral. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1486. Settings. Medan Perang Kedua, Kota Dongsuan. Langit dipenuhi kabut dan kegelapan. Saat malam bulan darah datang 3 hari lagi, kami khawatir tidak bisa menahannya lagi. Seorang lelaki tua jatuh ke pinggir jalan, wajahnya merosot. Dia berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan dia terluka. Jika saya tahu bahwa medan perang kedua ini begitu berdarah dan kejam, saya tidak akan datang. Seorang pria kekar melihat harta karun yang rusak di tangannya dan mengutuk dengan suara rendah. Apakah berguna untuk mengatakan ini sekarang? Seorang tahu dengan lengan patah mendesah pahit. 2 bulan lalu,
medan perang ekstrateritorial dibuka. Sekelompok praktisi kuat dari alam mendalam timur memasuki kota mendalam timur di medan perang kedua untuk pertama kalinya. Pada saat itu, ada lebih dari 300 orang di alam Tao di Dongsuan Yu. Tapi 2 bulan kemudian, hanya ada 20 orang yang tersisa di kota. Yang lain, baik setelah meninggalkan kota Dongsuan, diburu oleh pembangkit tenaga listrik di domain lain. Ada yang tewas dalam pertempuran kota di malam bulan darah bulanan. Sekarang, hanya ada lebih dari 20 orang yang tersisa, dan mereka semua terluka. Dibandingkan dengan jajaran 3 domain lainnya, domain Dongsuan kami memang terlalu lemah. Seseorang menghela nafas. 3 domain lainnya, domain Beiyuan adalah yang paling kuat dan mengumpulkan para ahli. Yang kedua adalah wilayah dingin barat. Bahkan Nan Huoyu, yang dulunya berada di dasar Dongsuan Yu, telah melihat banyak tunggul keras kepala yang mengerikan kali ini. Di sisi lain, di sisi Dongsuan Yu, hampir semuanya adalah roh mati. Bahkan belum lama ini, kekuatan kutukan pada tubuh mereka masing-masing terangkat, dan tubuh mereka dibentuk kembali, namun kekuatan mereka jauh dari puncaknya. Di kejauhan, teriakan sedih terdengar. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan jatuh ke tanah, memeluk erat kemeja bernoda darah, menangis serak. Yang lain tampak kosong saat melihat ini. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah melihat banyak kematian, dan hati mereka telah lama mati rasa. Omong-omong, jika bukan karena beberapa tahun terakhir, nama keluarga Su membunuh terlalu banyak rekan Taois, bagaimana mungkin kami kehilangan begitu banyak? Tiba-tiba, seorang pria berjubah perak menggertakkan giginya, matanya dipenuhi kebencian. Banyak orang tampak ragu-ragu. Anda tidak bisa mengatakan itu. Dalam analisis terakhir, kami terlalu lemah. Seseorang menghela nafas. Pada saat ini, suara lucu tiba-tiba datang dari luar gerbang kota. Kamu mangsa ditakdirkan untuk tidak bertahan pada malam bulan darah berikutnya. Mengapa kamu tidak keluar dan bertarung? Ketika dia berbicara, itu adalah seorang pria muda berjubah ungu. 1. Membosankan, sekelompok mangsa yang ketakutan, jika Anda tidak perlu memburu Anda untuk mengumpulkan catatan, saya tidak akan repot-repot melakukan apapun kepada Anda. Pemuda berjubah ungu menggelengkan kepalanya, mendarat di udara, dan kembali ke perkemahan. Di kota Dongsuan, suasana semakin mencekam. Suramnya suram. Semuanya, apakah kita hanya menunggu untuk mati? Pendeta Tao dengan lengan patah itu berbicara dengan suara yang dalam. Di medan perang kedua, setiap orang kuat di dunia ini memiliki kam yang terlindung dari angin dan hujan. Mereka adalah kota Dongsuan, kota Beiyuan, kota Nanhuo, dan kota Sihan. Tapi setiap bulan, bulan darah akan muncul di langit malam. Pada saat itu, kekuatan aturan keempat kota ini akan menghilang, dan mereka tidak akan bisa lagi melindungi yang kuat di kota. Dan setiap kali, Blood Moon Night muncul, sering kali merupakan waktu terbaik bagi musuh asing untuk menyerang kota. Dalam 2 bulan terakhir, alasan mengapa Dongsuan Yu menderita banyak korban adalah ketika malam bulan darah muncul, orang-orang kuat dari alam lain bergegas ke kota. Dan sekarang, hanya ada lebih dari 20 orang kuat di pihak Dongsuan Yu. Semua orang tahu bahwa ketika malam bulan darah berikutnya tiba, orang-orang ini ditakdirkan untuk lebih beruntung. Apa yang harus saya lakukan? Selain menunggu kematian, apalagi yang bisa saya lakukan? Pria kekar itu tampak sedih. Luar kota telah diblokir oleh orang-orang, selama Anda melarikan diri, Anda akan segera diburu oleh musuh. Mungkin, kita masih punya kesempatan untuk hidup. Tiba-tiba, lelaki tua berlumuran darah itu membuka mulutnya. Satu kalimat menarik banyak mata. Peluang apa? Pria kekar akan curiga. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu rekan Daois Su datang. Dalam satu kalimat, tidak banyak penjelasan, tapi semua orang sudah mengerti maksud dari orang tua itu. Tiba-tiba ada keributan di lapangan, dan orang-orang terlihat berbeda. Tidak ada yang meragukan bahwa Su Yi tidak dapat memasuki medan perang kedua. Selama mereka memahami kekuatan Su Yi, semua orang akan tahu bahwa bahkan jika mereka membunuh medan perang pertama, itu akan mudah bagi Su Yi. Seseorang ragu-ragu, tapi, apakah kita masih punya waktu untuk menunggu sampai rekan Daois Su muncul? Sekarang, tinggal 3 hari lagi menuju malam bulan darah berikutnya. Jadi, ini hanya peluang yang tidak pasti. Pria tua itu tersenyum kecut. Salah? Menurutku, bahkan jika bermarga Su ada di sini, dia tidak bisa membantu kita. Pria berjubah perak itu berkata dengan ekspresi muram, jangan lupa, pasukan di belakang kita semua telah berperang melawan orang itu. Bagaimana dia bisa membantu kita? Kata-kata itu membuat semua orang terlihat sedikit sedih. Ini memang benar. Di masa lalu, Taois Taiko utama dan banyak kekuatan abadi menganggap Su Yi sebagai musuh publik. Belum tentu. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa waktu yang lalu, semua Taois kuno yang hebat di dunia telah memilih untuk menyerah kepada sesama Taois Su. Oleh karena itu, saya diminta untuk menunggu kesempatan untuk mengangkat kutukan itu di tubuhku. Belum lagi, selama rekan Taois Su tiba di medan perang kedua,
dia akan menjadi anggota Kam Dong Suanyu. Mengapa dia bisa berdiri di sela-sela karena beberapa dendam masa lalu? Menurut pendapat saya, sesama Taois Su bukanlah orang seperti itu. Orang tua itu akhirnya berkata, nada suaranya menjadi tegas. Hanya tinggal 3 hari lagi, apakah rekan Taois Su akan datang? Saya rasa saya tidak bisa mengandalkannya. Seseorang bergumam, wajahnya pucat. Yang lain juga kesal. Suasana semakin hari semakin membosankan. Yang tidak diperhatikan semua orang adalah bahwa di bawah atap jalan di kejauhan, sesosok tinggi berdiri dengan tenang. Su Yi yang baru saja tiba di medan perang kedua. Dia telah mendengarkan percakapan semua orang. Melihat bahwa karakter-karakter di level Dao telah jatuh ke level yang menyedihkan, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya bencana apokaliptik yang melanda dunia hanya muncul di domain Dongsuan, dan 3 domain lainnya tidak terpengaruh. Su Yi diam-diam berkata, kalau tidak, Kam Dong Suanyu tidak akan kalah begitu parah. Dia sedang berpikir ketika suara pemuda berjubah ungu tiba-tiba terdengar lagi di luar kota Dongsuan. Jam berapa sekarang, rekan Taois Su? Apakah Anda mengharapkan seseorang untuk membantu Anda? Tidak diragukan lagi, meskipun pemuda berjubah ungu berada di luar kota, dia telah memperhatikan pergerakan di kota, dan telah mendengar percakapan para ahli di wilayah mendalam timur. Dengarkan nasihatku, cuci lehermu dengan patuh, dan berjalan keluar kota. Kursi ini selalu baik dan akan memberimu waktu yang menyenangkan. Simpan agar kamu tidak merasakan rasa sakit kematian. Di luar kota, pemuda berjubah ungu itu menyeringai. Dia berbaring santai di kursi, suaranya sarkastik bergema di antara langit dan bumi. Wajah pembangkit tenaga listrik domain Dongsuan di kota menjadi semakin suram. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari jalan yang jauh. Meskipun sedikit, namun sangat jelas dalam suasana yang sepi dan menyedihkan ini. Pembangkit tenaga listrik Dongsuanyu tanpa sadar menoleh. Di dunia yang gelap dan suram, sosok tinggi datang dari kejauhan. Jubah hijau itu seperti batu giok, tampan dan elegan. Ini Su Yi. Semua orang tidak bisa tidak terkejut, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Su, Tuan Su. Seseorang berbicara dengan suara gemetar. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik Dongsuanyu yang terluka semuanya berdiri, masing-masing dengan ekstasi di wajah mereka, seolah-olah orang-orang yang akan tenggelam meraih sedotan penyelamat. Tuan Su, ini benar-benar Anda. Pria tua berlumuran darah itu berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, bahkan pria berjubah perak yang sangat kritis terhadap Su Yi sebelumnya menunjukkan ekspresi bahagia, dan segera menundukkan kepalanya dengan hati nurani yang bersalah. Karena, kata-katanya sebelumnya tidak menghormati Su Yi. Su Yi terlihat tenang, tapi hatinya bergejolak. Dalam situasi ini, emosi milik Wang Ye ke-6 berkobar di dadanya. Wang Ye ditempatkan di hari ke-6 dunia abadi Beihe Xianzu ketika dia masih muda, dan dia dan sekelompok Pao Ze hidup dan mati bersama, bertempur dalam pertempuran berdarah. Karena itu, dalam latihan seumur hidup Wang Ye, dia selalu mementingkan cinta jubah. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultivasi seseorang, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah status seseorang, selama dia berada di kubu Wang Ye, dia pasti akan dianggap sebagai miliknya. Jika Pao Ze tewas dalam pertempuran, Wang Ye akan melakukan semua yang dia bisa untuk membawa tubuhnya kembali, menguburnya di pemakaman, dan menggunakan kekuatannya untuk merawat kerabat dan keturunannya. Karena itu, di dunia peri, Wang Ye, yang dianggap sebagai tiran oleh banyak musuh besar, memiliki sekelompok bawahan setia dan teman dekat yang berbagi hidup dan mati. Pada saat ini, ketika saya datang ke kota Dongsuan, saya melihat bahwa orang-orang kuat dari Kam yang sama telah jatuh ke tingkat yang menyedihkan. Su Yi tidak bisa menahan gelombang kemarahan di hatinya. Itulah suasana malam Raja ke-6. Oh, seorang wanita dengan rambut acak-acakan berlutut di depan Su Yi dan menangis dengan getir. Tuan Su, saya mohon Anda membalas dendam untuk kakak laki-laki saya. Aku benar-benar tidak punya pilihan, kumohon. Dia terus bersujud. Keningnya pecah dan darah mengalir. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1487. Su Yi berhenti, memandang wanita yang berlutut dan bersujud, dan berkata, bangun, aku tidak suka dimohon dengan berlutut. Wanita itu membeku, tetapi tidak bangun. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan berkata dengan suara serak, Tuan Su, aku tidak punya apa-apa lagi, kecuali berlutut dan memohon padamu, tidak ada cara lain. Darah menetes dari wajahnya yang pucat, tampak menyedihkan. Tapi dia mengabaikan ini dan hanya berlutut di sana, menatap Su Yi di depannya. Pada saat ini, lelaki tua berdarah itu melangkah maju dan berbisik, Tuan Su, namanya Zhan Yun, pada malam bulan darah belum lama ini, kakak laki-lakinya Xie Gubei selamatkan dia dari dibunuh oleh musuh besar di wilayah dingin barat. Setelah berbicara, lelaki tua itu menghela nafas. Su Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke kemeja bernoda darah yang dipegang erat-erat di lengan wanita itu, dan berkata, ini milik kakakmu. Wanita itu mengangguk dan berkata, kakak senior, untuk menyelamatkanku,
dia dihancurkan berkeping-keping dengan metode rahasia, dan jiwanya terhapus, hanya menyisakan kemeja yang rusak ini. Berbicara, dia menangis lagi, jika bukan karena aku, kakakku tidak akan mati begitu menyedihkan. Seseorang yang nyata yang telah muncul dari alam Tao, sedang duduk di tanah saat ini, patah hati. Yoho, nama keluarga Su yang kamu bicarakan benar-benar ada di sini. Tiba-tiba, suara pemuda berjubah ungu bergema di luar kota, apakah kamu berani membiarkan dia pergi ke luar kota untuk melihatnya? Suara itu menyebar ke kota. Semua pembangkit tenaga listrik di Dongsuanyu tanpa sadar menatap Suyi. Suyi tampak tidak sadar, memandang wanita yang berlutut di sana, dan berkata, sejujurnya, aku tidak punya belas kasihan atas apa yang terjadi padamu. Wanita itu berlutut di sana dan tidak berkata apa-apa. Karena kamu ingin balas dendam, mengapa kamu menangis seperti ini? Mengapa kamu berlutut di depan orang luar sepertiku? Nada suara Suyi acuh tak acuh, aku tidak punya tulang punggung. Jika aku adalah kakak laki-lakimu, seharusnya aku tidak menyelamatkanmu sejak awal. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Jangan lihat wanita itu lagi. Semua orang tercengang dan saling memandang. Hanya lelaki tua itu yang tampaknya mengerti, dengan ekspresi yang rumit, dan berbisik kepada wanita yang berlutut di tanah, Zanyun, Tuan Su benar, tidak peduli seberapa sedih atau tidak berdayanya Anda bisa, jangan kehilangan integritas dan tulang punggung Anda sebagai seorang biarawan. Bangunlah. Wanita itu gemetar di seluruh tubuh, perlahan bangkit dari tanah, dan berkata dengan getir, saudaraku, 3 hari kemudian akan menjadi malam bulan darah, kamu juga tahu bahwa pada waktu itu, tidak ada dari kita yang akan selamat. Peluang? Bagaimana dengan balas dendam? Itu sebabnya saya meminta bantuan Guru Su, tetapi saya tidak berharap itu menyinggung Tuan Su. Dia tersesat, ekspresinya suram, dan seluruh tubuhnya seperti runtuh. Orang tua itu berkata dengan hangat, jangan khawatir, Tuan Su sudah datang. Jika kamu percaya pada kemampuan Tuan Su, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Wanita itu mengangguk. Dia mendongak dan melihat sosok tinggi Suyi berjalan menuju gerbang kota. Kenapa tidak menjawab? Mungkinkah penggugat juga takut? Suara pemuda berjubah ungu bergema lagi, menunjukkan penghinaan, haha, apakah ini penyelamat yang kamu tunggu-tunggu? Aku akui leluhurmu, tidak ada habisnya. Di kota, pria berjubah perak tidak bisa menahan diri lagi, dan berteriak dengan marah. Yang lain juga tampak suram. Pemuda berjubah ungu dari wilayah dingin barat telah memprovokasi di luar kota akhir-akhir ini, mencoba memprovokasi mereka dan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap. Meskipun mereka tidak tertipu, tetapi diejek seperti ini setiap hari, tidak ada yang akan merasa lebih baik. Di luar kota, pemuda berjubah ungu menyilangkan kakinya dan duduk di kursi. Ketika dia mendengar omelan pria berjubah perak, dia malah tertawa dan berkata, oh, kamu berani berbicara kembali. Aku ingat suaramu, dan pada malam bulan darah 3 beberapa hari kemudian, aku akan menjadi orang pertama yang memenggal kepalamu. Begitu dia mengatakan ini, dia menyipitkan matanya dan menatap gerbang kota Dongsuan yang menjulang di kejauhan. Entah kapan, sesosok tinggi berdiri diam di sana. Mengenakan jubah hijau, berdiri di angin. Pemuda berjubah ungu tidak terkejut tetapi senang, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah orang yang bermarga Su. Berani datang ke sini untuk mati. Di belakang pemuda berjubah ungu, sekitar selusin orang di wilayah dingin barat yang berada di alam Dao juga terkejut, dan mereka semua menoleh. Semua orang terlihat buruk. Di atas gerbang kota, Su Yi terbang keluar kota. Boom! Pada saat ini, pemuda berjubah ungu bergegas dan menembak untuk pertama kalinya. Mati. Pemuda berjubah ungu masih setengah jalan, tangan kanannya seperti cakar naga, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dia menamparkan Su Yi dengan keras. Sikap itu sepertinya takut Su Yi akan kabur kembali ke kota. Su Yi tidak akan kabur. Dia bahkan tidak melihat, lengan bajunya melambai. Boom! Pemuda berjubah ungu itu seperti lalat, ditampar ke dalam kehampaan dan dihempaskan ke tanah. Orang kuat lainnya di wilayah dingin barat terkejut dan ekspresi mereka berubah. Bunuh. Mereka tidak ragu-ragu untuk bergabung. Ekspresi Su Yi acuh tak acuh, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menekan telapak tangannya ke udara. Boom! Dan 13 orang di wilayah Frost Barat, yang berada di alam Dao, semuanya terbunuh di tempat oleh energi pedang yang padat dan indah. Percikan darah. Jeritan menjerit. Dalam sekejap mata, kecuali pemuda berjubah ungu, semua orang tewas di tempat. Su Yi tampaknya telah melakukan hal kecil yang sangat biasa, dan ekspresinya tidak pernah berubah. Dia membersihkan pakaiannya, dan tanpa menoleh, dia menginstruksikan, jangan bunuh orang itu, ikat dia, dan gantung dia di atas gerbang kota untuk ditunjukkan kepada publik. Saya akan ke Si Hanceng. Kata-kata yang berkibar masih bergema, Su Yi sudah meletakkan satu tangannya di punggungnya, mengeluarkan kendi anggur dengan tangan lainnya, dan berjalan pergi. Menghilang dalam sekejap mata. Di gerbang kota Dongsuan, semua orang tercengang dan terkejut. Sekelompok tokoh top di wilayah Frost Barat dari alam harmoni semuanya terbunuh seperti itu.
Tidak, pemuda berjubah ungu itu masih hidup, tetapi dia juga lumpuh di tanah seperti anjing mati. Tuan Su layak menjadi legenda yang bisa membunuh makhluk abadi di dunia. Pria tua itu bergumam, di mata kami, mereka adalah musuh yang sangat menakutkan, tetapi di mata Master Su, mereka sama tak tertahankannya seperti ngengat yang sedang memadamkan api. Seseorang terlihat rumit. Semakin banyak perbandingan dibuat, semakin terungkap betapa menakutkannya Su Yi, legenda saat ini yang memukau surga dan semua kalangan di alam mendalam timur, sangat menakutkan. Kamu tidak suka anjing menggonggong, panggil yang lain. Tuan Su pergi ke kota Sihan. Di dalam gerbang kota, mata kosong wanita bernama Zhan Yun berangsur-angsur menjadi cerah, kakak senior. Dengan Tuan Su, musuh yang membunuhmu pasti akan mati. Untuk membunuh Dong Xuanyu, meski begitu, aku tidak perlu bersikap sopan. Su Yi berbisik dalam hatinya. Dia selalu bertindak dalam hidupnya, dan selalu bahwa orang tidak menyinggung saya, dan saya tidak menyinggung orang lain. Jika Anda tidak memprovokasi dia, tidak peduli dari domain mana biksu itu berasal, dia tidak akan peduli. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk Dong Xuanyu. Tanpa dia, tidak ada kedamaian. Selain itu, Su Yi tidak menyangkal bahwa suasana hatinya dipengaruhi oleh suasana hati Wang Ye ke-6. Ketika dia melihat situasi yang menyedihkan di kamp Dong Xuanyu, Su Yi juga merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Namun, kali ini Su Yi tidak menolak kemarahan semacam ini. Karena dia adalah anggota domain Dongsuan dan berada di medan perang kedua ini, semua ini sudah hancur, dan dia serta pembangkit tenaga listrik di domain lain bermusuhan. Bahkan jika dia tidak membunuh orang, pihak lain akan melihatnya sebagai mangsa untuk mengumpulkan kemenangan. Su Yi tidak pernah suka pasif. Karena dia harus melakukan sesuatu, dia akan langsung membunuh sarang musuh. Hei, pria dari Dong Xuanyu. Bukankah kamu mengatakan bahwa semua mangsa di Dong Xuanyu sedang sekarat? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kejauhan. Sekelompok ahli dari wilayah kebakaran selatan mencari peluang di gunung dan sungai. Pada saat ini, mereka semua memperhatikan Su Yi menyapu dari bawah langit di kejauhan. Hei, bukankah ini hanya tawaran untuk kita? Jangan ambil semuanya, aku akan memesan mangsa ini. Seorang pria berjubah hitam naik ke langit. Hujan darah seperti air terjun. Diikuti oleh telapak tangan Su Yi dan ditekan. Boom, sosok Su Yi sudah lama menghilang. Setelah basis kultivasi menginjakkan kaki di ranah transformasi, lawan seperti itu menjadi semakin tak tertahankan. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Belum lagi, sekarang dia adalah alam kultivasi yang sebenarnya. Kota dingin barat. Dekat gerbang kota, banyak biksu yang keluar masuk, pemandangan yang ramai. Ini adalah tempat di mana semua orang di wilayah dingin barat ditempatkan. Sialan, seorang pria dari Dong Xuanyu, bagaimana bisa ke situs kami? Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Tiba-tiba, di sekitar gerbang kota, banyak orang kuat di wilayah dingin barat berhenti dan melihat ke atas. Saya melihat di bawah langit, sesosok tubuh tinggi melangkah menuju kehampaan. Itu adalah orang kuat di Dong Xuanyu. Dan adegan ini membuat semua orang hampir curiga bahwa mereka salah. Di medan perang kedua hari ini, siapa yang tidak tahu, pusat kekuatan Kam Dong Xuanyu hampir terbunuh. Bahkan di dekat gerbang kota, mereka diblokir oleh kekuatan dari wilayah dingin barat mereka. Tapi sekarang, seorang pemuda dari wilayah Dongsuan muncul dengan sikap megah dan mendekati kota Sihan mereka. Siapa yang tidak kaget? Tiba-tiba terdengar ledakan tawa, mangsanya dikirim ke pintu, enak kan? Kalau begitu coba, siapa yang bisa membunuh mangsa ini? Oke, coba saja, bunuh. Suara itu masih bergema, dan sosok-sosok terangkat ke udara, menyerang Su Yi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1488. Di medan perang kedua, tidak peduli siapa mereka, mereka semua adalah karakter di level Dao, yang juga membuat aturan berburu adil. Belum lagi, ini masih base camp wilayah Frost Barat, dan ada banyak orang di alam Dao di dekatnya yang mengincar. Mundur 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu dapat bersembunyi di kota Sihan sesegera mungkin. Karena itu, ketika berhadapan dengan Su Yi, mereka yang berjuang untuk menjadi yang pertama bergabung dengan alam Dao benar-benar tidak takut dan tidak khawatir. Yang saya pikirkan adalah bersaing dengan orang lain untuk melihat siapa yang bisa membunuh mangsa ini untuk pertama kalinya. Nyawa mangsanya tidak penting. Proses saling bersaing saat berburu adalah keseruannya. Itulah asyiknya berburu. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mangsa di depan mereka, bahkan jika tingkat kultivasinya sebanding dengan mereka, tetapi kekuatannya. Saya bisa membunuh makhluk abadi di dunia. Sebuah seringai muncul di mata Su Yi. Dengan lambaian lengan bajunya, boom, 7 biksu Taois yang bergegas dari segala arah meledak dengan keras, tubuh mereka terkoyak dan daging mereka terciprat. Semua penonton terkejut, mata mereka melebar tak percaya. Dengan jentikan lengan baju, 7 pembudidaya di alam Dao musnah. Siapa pria ini? Menakutkan. Su Yi mengabaikan ini,
melihat sekeliling, dan mengangkat tangan kanannya. Om, energi pedang terkondensasi di telapak tangannya. Saat Suyi mengangkat tangannya dan menebas, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan mata semua orang perih. Sembunyikan, terdengar teriakan ngeri. Sudah terlambat. Boom, pedang jatuh, dan niat pedang yang menakutkan menyebar seperti tanah longsor dan tsunami. Dari tempat Suyi berdiri, hingga gerbang jauh kota Sihan, itu benar-benar tenggelam oleh energi pedang yang kejam. Jerit, jeritan, lolongan, dan auman bergema satu demi satu. Akhirnya tiba-tiba, hanya satu demi satu cahaya darah muncul dalam semburan niat pedang yang bergejolak. Seperti sekumpulan petasan yang mekar dengan lebat, menyemburkan kembang api yang panas dan merah. Saat ki pedang menyebar, sebuah jurang lurus yang tak terduga muncul di tanah, menyebar ke depan gerbang kota Sihan. Senjata ajaib yang berserakan dan rusak berserakan di mana-mana. Bunuh semua musuh dengan satu pedang. Adegan mengerikan itu memicu teriakan panik dari gerbang kota. Sebelumnya, ada pasukan reguler di sekitar kota untuk melindungi, sehingga beberapa biksu di dalam gerbang kota tidak terpengaruh. Tapi ketika mereka melihatnya, mereka semua ketakutan. Satu demi satu, gemetar dan ketakutan. Di kejauhan, Suyi menyesap anggur, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan berkata, jika kamu ingin membalas dendam, aku akan datang lagi pada malam bulan darah dalam 3 hari. Menekan kata-kata itu, Suyi berbalik. Sampai dia menghilang, tidak ada yang berani menghentikannya. Segera, kota dingin barat menjadi sensasi, dan semua biksu di kota mengetahui hal-hal berdarah yang terjadi di luar kota, menyebabkan kegemparan yang tak terhitung jumlahnya. Kapan pria kejam seperti itu muncul di Dongsuanyu? Dasar bajingan, kamu berani mengancam kami, 3 hari kemudian, jika dia berani datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Hilangkan amarahmu, pria itu terlalu menakutkan, dia harus membuat pengaturan terlebih dahulu dan tidak bisa dianggap enteng. Cepat, sampaikan pesannya, izinkan saya mengirim semua orang kembali ke kota Sihan segera. Pada hari itu, adegan berdarah yang terjadi di depan kota Sihan juga dipentaskan di Beiyuan Cheng dan Nanhuo Cheng. Suyi, yang sendirian, terbunuh di depan kota Beiyuan dan kota Nanhuo berturut-turut. Setelah memenggal sekelompok lawan, dia langsung menyatakan perang terhadap dua kubu Beiyuan dan Nanhuoyu. Kota Beiyuan sensasional. Kota kebakaran selatan sedang ramai. Pada hari yang sama, 3 kamdomain utama semuanya mengeluarkan perintah untuk memanggil orang-orang kuat yang sedang menjajaki peluang di medan perang kedua untuk kembali ke kota masing-masing. 3 hari kemudian, jika orang gila itu berani datang, dia tidak akan pernah kembali. Seseorang memiliki wajah pembunuh. Pada malam bulan darah, jika dia berani datang, aku akan menutup pintu dan menghajar anjing itu. Seseorang mencibir. Hanya satu orang, berani menyatakan perang terhadap kita semua, itu hanya mencari kematian. Seseorang sangat marah, 3 hari kemudian, kirim seseorang ke kota Dongsuan, aku akan membunuh semua mangsa itu. Di 3 kubu alam utama, tidak ada kekurangan karakter tak tertandingi di tingkat Taoisme, dan masing-masing memiliki kekuatan bertarung yang hampir tak terkalahkan melawan langit. Setelah mengetahui pernyataan perang Suyi, karakter tak tertandingi ini segera bertindak, memanggil bawahan mereka, dan mengatur permainan pembunuhan. Badai sedang terjadi. Suyi telah kembali ke kota Dongsuan. Dia juga memikirkan apakah dia harus menjaga kota Dongsuan untuk bertemu musuh pada malam bulan darah. Pada akhirnya, dia meninggalkan ide itu. Alasannya sangat sederhana, dengan cara ini musuh tidak akan terlempar sama sekali. Juga, ini terlalu pasif. Sebaliknya, jika Anda mengambil inisiatif untuk membunuh pintu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menang. Bagaimanapun, biksu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Bagi para beku di 3 alam, kota tempat mereka bersembunyi adalah kuil mereka. Tunggu malam bulan darah 3 hari kemudian, dan langsung pergi ke kota. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa musuh akan mengungsi dari kota mereka terlebih dahulu, tetapi itu tidak berpengaruh pada situasi secara keseluruhan. Dan Suyi yakin bahwa musuh dari ketiga kubu mungkin tidak hanya tidak akan melarikan diri, tetapi akan mengumpulkan semua orang di kamp mereka, berkumpul di kota, mengatur situasi pembunuhan terlebih dahulu, dan menjadi siap bertarung. Itu sifat manusia. Bagaimanapun, setiap faksi memiliki sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, bahkan kamp wilayah kebakaran selatan, ada sebanyak 500 atau lebih di ranah gabungan. Dan jumlah orang kuat seperti wilayah dingin barat adalah yang terbesar, ada 800. Dalam keadaan seperti itu, dalam menghadapi musuh seperti dirinya, siapa yang mungkin memilih untuk mengungsi dari sarangnya sendiri sebelum memulai perang? Setelah kembali ke kota Dongsuan, Suyi menemukan orang-orang kuat itu di Dongsuan Yu. Bersiaplah, pergi ke sarang musuh bersamaku dalam 3 hari. Suyi menyatakan rencananya. Ke sarang musuh. Seorang pria kekar terkejut. Yang lain juga saling memandang, terkejut dengan lamaran Suyi. Hanya wanita bernama Zan Yun yang berkata tanpa ragu, oke. Tuan Su, apakah ini, bukankah ini agak gegabah?
Pria tua itu dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, lagi pula, jika terjadi kesalahan, kami mungkin akan menjadi beban bagimu. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya ketahui, medan perang kedua ini tidak memiliki apapun kecuali beberapa peluang yang tidak dimiliki dunia luar. Tidak akan lama lagi, aku akan pergi ke medan perang pertama, sampai saat itu, kamu harus menyelesaikan rintangan untukmu. Semuanya. Kemudian mereka menyadari bahwa alasan Suyi melakukan ini adalah untuk bergegas. Oke, Xiao Lao rela menyerahkan nyawanya untuk menemani Tuan Su. Pria tua itu setuju. Segera yang lain setuju. Semua orang tahu bahwa pada malam bulan darah 3 hari kemudian, bahkan jika mereka tinggal di kota Dongsuan ini, itu akan menjadi jalan buntu. Lebih baik pergi dengan Suyi dan mencobanya. Menyelesaikan masalah ini, Suyi menemukan tempat dan duduk bersila. Ini adalah batu 5 agregat. Sungguh keajaiban kelas 1 di medan perang kedua ini. Suyi memegang batu giok seukuran ibu jari di depan matanya untuk melihat detailnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas muda, sekristal seperti nefrite, dan di dalamnya bergelombang dengan cahaya pasang surut yang megah, seringan bulu. Ini adalah batu 5 agregat. Permata yang lahir di medan perang kedua. Tidak terlihat dari luar. Kultivator memurnikan hal ini, yang dapat memadamkan fondasi Dao, mengkonsolidasikan dan meningkatkan Taoisme. Tetapi efek magis terbesar dari benda ini adalah ia dapat memainkan efek magis yang luar biasa saat memadatkan kekuatan jiwa. Bahkan dapat meningkatkan pemahaman kultivator itu sendiri, merangsang dan memanfaatkan potensi kekuatan jiwa. Harta seperti ini, bahkan di dunia peri, dianggap langka. Suyi membunuh banyak lawan hari ini, dan di antara piala yang diperolehnya, ada lebih dari 10 batu Wuyun, dan yang satu ini di tangannya adalah salah satunya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Malam ini, kekuatan aturan yang meliputi kota Dongsuan, kota Beiyuan, kota Nanhuo, dan kota Sihan semuanya diam-diam menghilang ketika bulan purnama berdarah muncul. Dan di antara langit dan bumi, ada roh jahat yang kental meresap. Ini malam bulan darah. Setiap bulan di dunia, itu akan muncul sekali di dunia. Bulan darah muncul, dan aku tidak tahu apakah orang gila Dongsuanyu itu benar-benar berani datang. West Frost City, di atas tembok kota yang menjulang tinggi, ada sekelompok biksu di alam Dao. Dalam 3 hari, orang-orang kuat dari kam wilayah dingin barat yang tersebar di medan perang kedua semuanya telah kembali ke kota. Di bawah pengaturan lebih dari 10 karakter tiada taraf, kota Sihan telah menyiapkan barisan pembunuh yang berat. Jika dia tidak datang, ayo bunuh mereka di kota Dongsuan dan bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Seseorang memiliki mata yang dingin. Dalam 3 hari terakhir, hampir 800 pria kuat di kam wilayah dingin barat dipenuhi amarah, dan mereka membenci Suyi, seorang pria dari wilayah Dongsuan, sampai ke intinya. Bulan darah ada di langit, dan malam diwarnai dengan warna merah samar. Tiba-tiba, di kejauhan, sekelompok sosok muncul dari langit. Pemimpinnya adalah Suyi. Di belakangnya, ada lebih dari 20 orang kuat dari Dongsuanyu. Ini dia. Dia juga membawa beberapa orang dari Dongsuanyu. Apakah tidak cukup bagi kita untuk membunuh? Di atas tembok kota Western Cold City, sekelompok orang kuat di Western Cold Region segera menyadari pergerakan tersebut. Salah satu dari mereka meremukkan surat di tangannya. Boom! Seberkas cahaya naik ke langit. Tiba-tiba, seluruh kota terang benderang. Ini juga menerangi dunia seterang siang hari. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.